Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman semua. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Suyahma MSI, Bapak Nur Rahmat Isdaryanto SSMSI, dan Bapak Giri Harto Wiratomo MHum sebagai dosen di mata kuliah ini, atas kesempatan diberikan kepada saya untuk bisa mempresentasikan pada mata kuliah ini. Sebelum memulai presentasinya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ahmad Rozib Goting. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Politik. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah maupun ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu dalam kehidupan. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya tentang logika materi dalam politik. Logika tidak lepas dengan manusia karena logika berhubungan dengan akal pikir yang dimiliki oleh manusia. Sebagai manusia perlu diketahui apa itu logika dan logika material dalam politik. Dengan mengetahui hal ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan pada diri sendiri dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Logika ini merupakan hal yang sangat penting agar mengetahui asal mula ilmu pengetahuan itu berasal dari akal pikir atau logika dari seseorang tersebut. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anistiani dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial. Saya akan menjelaskan tentang logika material menurut Kie. Menurut Kie, logika material pada tahun 1980 yaitu logika yang membicarakan materi-materi atau realitas yang berhubungan dengan pikiran. Logika material membicarakan persesuaian antara pikiran dengan objek yang dipikirkan. Logika ini disebut juga dengan istilah epistemologi. Ya, ada yang tahu apa itu epistemologi? Saya akan jelaskan di sini. Epistemologi merupakan suatu logika yang dapat membuat kesimpulan atau juga pernyataan dengan berdasarkan materi atau objektif. Pada logika ini, materi memiliki peranan yang penting. Logika material ini juga disebut sebagai logika materialisme yang memiliki arti materi menjadi faktor yang paling utama dalam menyimpulkan sesuatu dengan cara cepat dan tepat. Jadi, logika material adalah logika yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan kondisi objek atau materi, sehingga materi ini bisa menciptakan sebuah pernyataan. Adapun beberapa pengertian dalam material politik adalah ilmu untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Adapun beberapa penjelasan yang lain tentang logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutamakan, suatu pertimbangan, akal atau pikiran, kata percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Logos berarti yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan ilmu, karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang secara terminologis logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak pada suatu pangkal pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut, sehingga dapat dilacak kembali, yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai isi. Definisi logika sebagai teori. Logika sebagai teori penyimpulan berlandaskan pada suatu konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata atau istilah dan dapat diungkapkan dalam bentuk himpunan, sehingga setiap konsep mempunyai himpunan dan mempunyai keluasan. Berdasarkan proses penalarannya dan sifat kesimpulan yang dihasilkannya, logika dibedakan menjadi dua. Yang pertama logika deduktif dan yang kedua logika induktif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya dan kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikirnya. Dalam logika ini, yang terutama ditelaah adalah bentuk dari kerjanya akal. Jika telah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal,
yang dapat dibuktikan tidak ada kesimpulan lain, karena proses penyimpulannya adalah tepat dan sah. Logika deduktif berbicara tentang hubungan bentuk-bentuk pernyataan saja, yang terutama terlepas isi apa yang diuraikan, karena logika deduktif disebut juga logika formal. Manfaat dari belajar logika yaitu 1. Melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya. 2. Mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkannya sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan pengadaan penelitian-penelitian tentang cara berpikir. 3. Studi logika mendidik kita berpikir jernih dan kritis. 4. Logika memungkinkan kita melaksanakan disiplin intelektual yang diperlukan dalam menyimpulkan atau menarik kesimpulan. 5. Logika membantu kita menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai. 6. Logika melatih kita tentang teknik-teknik mendapatkan asumsi dan implikasi. 7. Logika membantu kita mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas. 8. Logika memancing pemikiran-pemikiran ilmiah dan reflektif. 9. Mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dengan cara penarikan konklusi yang benar dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dijumpai. 10. Dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks. 11. Daya khayal semakin tinggi sehingga menjadi lebih kreatif. 12. Dengan membiasakan latihan berpikir, manusia akan mudah dan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang menggelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh dengan pikiran itu. Contoh logika material. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Manusia mampu untuk bernafas di dalam air dengan menggunakan paru-paru. Jelas, pernyataan tersebut tidaklah benar. Nyatanya, manusia tidak dapat bernafas di dalam air karena paru-paru tidak dapat memisahkan serta menyerap O2 di dalam air. Desain paru-paru manusia ini memang diperuntukkan untuk menyerap udara, bukan air. Misal, kita mempunyai dua pernyataan. Yang pertama, semua manusia itu akan mati. Dan yang kedua, aslam itu manusia. Kesimpulannya adalah aslam itu akan mati. Contoh tadi merupakan suatu pola pikir deduktif yang lolos dari ujian logika formal maupun material. Kenapa? Karena dua pernyataan tadi sudah memenuhi syarat baku dalam kaidah formal. Benar secara isi seperti yang dikehendaki dalam syarat material. Adapun contoh logika material dalam politik kehidupan sehari-hari, yaitu bergotong royong dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan secara bersama dalam satu kelompok ke kelompok lain dalam menciptakan suatu tujuan. Jadi, secara umum logika material mempelajari tentang sumber dan asal-usul pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas relativitas pengetahuan, kebenaran dan kesalahan, makna kriteria, dan teori metode mencari ilmu pengetahuan. Dengan kita banyak mempelajari logika, dapat melatih akal pemikiran manusia secara mendalam, tergantung cara berpikir seseorang baik positif maupun negatifnya. Oleh sebab itu, digunakan logika kita untuk melatih secara jernih dan kritis dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya sesuai materi atau pembahasan tersebut. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar bawah ini atau bisa langsung diskusi di Elena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.